Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar, yaitu yang berjudul VRP for Fuel Distribution from Integrated Fuel Terminal Semarang. Sebelumnya, saya izin mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Maeda Berliana dengan NIM 1011222025, rekan saya Arasya Nabila Zaza dengan NIM 1024212021, dan Danika Rakaika Pasha dengan NIM 1024222012. Oke, introduction merupakan latar belakang yang kami ambil, poin-poin yang kami ambil untuk melatar belakangi penelitian kami. Terdapat 4 poin, yaitu yang pertama adalah tingginya biaya distribusi BBM dan rute distribusi tank truck yang belum optimal, sehingga mengharuskan kita melakukan optimalisasi rute tank truck dengan model VRP untuk meminimalisirkan jarak tempuh dan mencegah pemborosan rute antar SPBU. Kemudian, adanya keterbatasan armada dan kapasitas kendaraan, sehingga perlunya optimalisasi pemanfaatan armada dengan pengelompokan lokasi SPBU dan penyesuaian kapasitas kendaraan pada setiap rute distribusi. Lalu ada fluktualisasi permintaan BBM di SPBU, sehingga mengharuskan kita mengintegrasikan data permintaan SPBU ke dalam perencanaan rute distribusi untuk pengiriman dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual. Lalu yang terakhir adanya kondisi infrastruktur dan jaringan jalan. Yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan sistem informasi geografis seperti software ArcGIS untuk menganalisis jaringan jalan dan menentukan rute distribusi yang paling realistis dan efisien. Lalu untuk objektifnya, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan rute distribusi produk BBM pada Integrated Terminal Semarang dengan menggunakan model VPR guna meminimalisirkan jarak tempuh dan biaya distribusi. Melalui penerapan metode ini diharapkan dapat diperoleh rute distribusi yang lebih efisien sehingga mampu meningkatkan efektivitas operasional pengiriman serta menekankan biaya distribusi. Lalu ada literatur review. Literatur review ini terdapat 5 poin. Yang pertama adanya distribusi BBM. Distribusi BBM ini adalah proses penyaluran BBM dari terminal BBM ke SPBU untuk menjaminnya ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Lalu ada juga peran ArcGIS. ArcGIS ini seperti software yang digunakan untuk menganalisis jaringan jalan yang membantu menentukan rute terbaik distribusi yang lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan. Lalu yang ketiga adanya karakteristik khusus distribusi BBM, yaitu distribusi BBM yang memiliki karakter khusus karena BBM termasuk bahan berbahaya. Permintaan harus tersedia terus-menerus dan pengangkutannya dibatasi oleh kapasitas kendaraan tangki. Lalu poin keempat, adanya VRP merupakan metode optimalisasi rute kendaraan yang digunakan untuk meminimalisirkan jarak, waktu, dan biaya distribusi dengan mempertimbangkan jarak tempuh, kapasitas kendaraan, dan kebutuhan SPBU. Lalu, yang poin terakhir adalah permasalahan distribusi BBM. Permasalahan distribusi BBM ini meliputi rute pengiriman yang belum optimal, pemborosan jarak tempuh, serta ketidakseimbangan pasokan antara SPBU berdampak pada pelayanan. Lalu metodenya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitis. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data numerik yang berkaitan dengan aktivitas distribusi BBM, seperti jarak tempuh kendaraan, waktu perjalanan, kapasitas muatan truk tangki, serta besarnya permintaan BBM pada masing-masing SPBU. Sementara itu, pendekatan analitis dilakukan untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat efisien rute distribusi sebelum dan sesudah dilakukannya model VRP ini dengan bantuan perangkat lunak ArcGIS. Selanjutnya ada data collection. Jadi pengumpulan data itu dimulai dengan mencari jurnal terkait yang memiliki informasi mengenai jumlah permintaan BBM. Nah, tujuan pengiriman berserta dengan koordinat lokasi serta lokasi awal distribusi BBM. Nah, data lokasi tujuan distribusi harus memiliki setidaknya 15 tujuan serta memiliki multi-demand. Dalam jurnal hanya terdapat permintaan untuk BBM Pertalite sehingga kami melakukan asumsi untuk memenuhi kebutuhan penelitian dengan menambahkan demand. Produk serupa dengan jumlah yang diasumsikan sama dengan jumlah demand Pertalite. Next.
Nah, berikut ada tabel data demand kami dari beberapa SPBU yang ada di Semarang. Sekitar 16 SPBU yang harus kami penuhi demand-nya Pertalite, Pertamax, dan juga Pertalite dan juga Pertalite. Next. Next. Oke. Eh, untuk titik depot, karena titik awalnya itu tuh berada di TBBM Semarang, jadi kita menaruh TBBM Semarang tersebut di titik depot. Next. Nah, ini ada tabel data kendaraan yang dipakai untuk mendistribusikan. Ada 10 kendaraan dengan 2 kompartemen, ada 20 kendaraan dengan 3 kompartemen, dan juga 10 kendaraan dengan 4 kompartemen. Oke, selanjutnya setelah data dikumpulkan, kami olah data itu ke dalam perangkat lunak ArcGIS yang akhirnya menghasilkan data layout peta distribusi seperti berikut. Bisa dilihat di sini datanya sudah tersebar dengan rapi dan setiap rute distribusi telah efektif dikarenakan eh, melakukan metode Milgrom untuk SPBU dengan jarak berdekatan dengan demand pengiriman yang cukup. Oke, setelah dari data gambar tadi, kami olah kembali melalui data output Excel ArcGIS yang akhirnya menghasilkan rute sebagai berikut. Total ada 9 rute di sini dan ada 5 diantaranya yang merupakan eh, rute dengan metode Milkran. Kemudian ada 4 lagi bukan direct distribution. Seluruh total jarak tempuh dari seluruh pengiriman distribusi BBM ini totalnya sebesar 2009 2000. Kemudian kami hitung total biaya distribusi untuk rute setelah dilakukan VRP. Dan kami juga mengambil data dari data existing yang digunakan oleh Integrated Terminal Fuel Semarang. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat total jarak tempuh yang kami hasilkan berkurang sebesar kira-kira 280 kilometer. Dan biaya transportasi juga dapat berkurang dari 300 3.592.125.000 125 rupiah ke 3.241.041 rupiah. Ah, dikarenakan hanya ada satu demand di data existing, maka kami mencoba mengolah lagi untuk data dua demand di penelitian kali ini. Dan setelah hasil hitungan kami untuk dua data demand, yang dihasilkan akan sama dan serupa. Kemudian total jarak tempuhnya juga sama, hanya 2 kali lipat saja dikarenakan setiap pengiriman bahan bakar akan dilakukan 2 kali pengiriman. Dan total biaya transportasinya juga tetap sama, hanya dikali 2 saja. Kesimpulan yang dapat kami hasilkan dari penelitian kali ini bahwa hasil optimasi menghasilkan 9 rute distribusi dengan total jarak tempuh sebesar 209 kilometer, lebih rendah dibandingkan jarak tempuh rute existing yang sebesar 232,5 kilometer. Penurunan jarak tempuh tersebut langsung ada pengurangan biaya distribusi dari 359.000 menjadi 324.000 per siklus pengiriman atau 9,8%. Selain itu, hasil optimasi juga menunjukkan pemanfaatan armada yang lebih baik melalui penggunaan kombinasi truk tangki dengan kapasitas 2 hingga 4 kompartemen serta penerapan pola milan pada beberapa rute. Kemudian untuk penelitian optimasi rute ke depannya, kami sarankan untuk mengembangkan kembali dengan memasukkan variabel-variabel tambahan seperti waktu pelayanan, tingkat kemacetan lalu lintas, dan variasi permintaan harian, sehingga solusi yang bisa dapat optimal. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami pamit undur diri. Terima kasih.